Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, di sini kami dari kelompok 8 yang akan mendiskusikan dan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami membawa tema dengan judul peluang dan tantangan yang dihadapi dari peranan Indonesia di G20. Baik, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Sofyan Atsauri, kemudian Muhammad Amrun Rahmat Jamauri, kemudian Putri Agustina, kemudian Adinda Saputri. Dosen pengampu mata kuliah ini adalah Bapak Muhammad Yusuf Abror, SIPMA, Bapak Dr. Darmansyah Jumala, SEMA, dan Miss Nurul Aulia, SIPMA. Baik, langsung saja di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Putri Agustina. Kepada Putri, dipersilahkan. G20 merupakan forum kerjasama multilateral yang beranggotakan 19 negara besar dan Uni Eropa. G20 mewakili lebih dari 60% populasi dunia, 75% perdagangan dunia, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Prancis, Cina, Turki, dan Uni Eropa. Dibentuk pada tahun 1999 atas inisiatif anggota G7. G20 menyatukan negara-negara maju dan berkembang untuk mengatasi krisis, terutama yang mempengaruhi Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Tujuan G20 adalah untuk mencapai pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. G20 pada awalnya merupakan pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Namun, sejak tahun 2008, G20 telah memiliki kepala negara menghadiri KTT, dan pada tahun 2010 diskusi juga dimulai di bidang pembangunan. Sejak itu, G20 telah menyertakan pelacakan keuangan dan pelacakan Sherpa. Sherpa diambil dari istilah pemadu di Nepal, menggambarkan bagian Sherpa G20 membuka jalan bagi KTT. Terima kasih. Baik, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Adinda Saputri. Kepada Adinda, persilahkan. Baik, peluang. Indonesia telah menjadi anggota G20 sejak dibentuknya Forum Antar Pemerintah. Ini pada tahun 1999. Bagi Indonesia, klub eksklusif ini merupakan arena yang sangat bergensi di mana Indonesia dapat berpartisipasi dalam berbagai inisiatif untuk memajukan kepentingan nasionalnya. Di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia berupaya meningkatkan pengaruhnya dalam kerjasama internasional. G20 merupakan peluang strategis dan potensi win-win untuk mempromosikan kepentingan ekonomi Indonesia di tingkat internasional, karena akan membawa banyak manfaat bagi perekonomian internasional. Dipimpin oleh Joko Widodo, Indonesia mengadopsi rencana tersebut sebagai acuan utama bagi delegasi Indonesia untuk menghadiri pertemuan G20 di berbagai tingkatan. Cetak biru ini mewujudkan kepentingan, tujuan, dan prioritas nasional Indonesia untuk G20. Dia menyajikan strategi untuk memenuhi kewajiban konstitusional kita. Strategi ini untuk berkontribusi pada pembentukan tataan Indonesia dapat menggunakan tataan dunia yang adil. Indonesia dapat menggunakan posisinya di G20 untuk mengelola krisis nasional. Di G20, Indonesia juga dapat meningkatkan investasi dan strategi investasinya. Misalnya, pada KTT G20 yang diadakan di Hamburg, Jerman, Indonesia juga berpartisipasi dalam beberapa pertemuan bilateral, termasuk
Norwegia. Sebagai contoh, pertumbuhan positif nilai perdagangan dan investasi di tahun 2016 dimanfaatkan Jokowi sebagai dorongan untuk mempererat kerjasama antara Indonesia dan Norwegia ke depan. Nilai perdagangan tahun 2016 meningkat 40,5% dibandingkan tahun 2015. Sementara itu, investasi meningkat sebesar 772%, termasuk peningkatan investasi portofolio oleh Norwegian Pension Global Fund. Baik, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Amru. Kepada Amru dipersilakan. Tantangan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara internal dan yang kedua secara eksternal. Yang pertama itu secara internal, struktur ekonomi Indonesia harus sesuai dan selaras dengan perjanjian ketenagakerjaan G20. Apalagi Indonesia harus mampu membentuk agenda G20 yang sejalan dengan kepentingan nasionalnya. Tantangan kedua berbicara banyak tentang kepastian hukum, termasuk peraturan dan undang-undang yang berlaku. Proses politik untuk memenuhi janji yang telah dibuat Indonesia. Secara eksternal, pertama terkait dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Namun proses perkembangan G20 yang sangat pesat menuntut negara-negara anggota yang dapat mengikuti alur dan dinamika proses persawahan. Tantangan ini terkait dengan tantangan eksternal kedua, yaitu volatilitas kondisi keuangan di tingkat global. Tantangan eksternal ketiga muncul dari risiko tinggi pengaruh internasional dan kesenjangan yang semakin besar dalam saling ketergantungan dan keamanan. Tantangan keempat berkaitan dengan tanggung jawab Indonesia untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi global dan mengatasi krisis. Indonesia dapat mencapainya dengan meningkatkan produktivitas dan berperan aktif dalam membangun perekonomian global sejalan dengan perkembangan ekonomi domestik. Sementara tantangan eksternal kelima keluar dari level dengan kata lain, sebagai satu-satunya negara anggota ASEAN di Indonesia, G20, Indonesia bertanggung jawab kepentingan ekonomi ASEAN dalam G20. Baik, itu tadi yang disampaikan rekan-rekan saya terkait pembahasan. Dan di sini kita dapat menyimpulkan bahwa dalam forum G20, negara Indonesia berperan aktif serta ikut berkontribusi sebagai anggota tunggal yang berasal dari kawasan Asia Tenggara. Di dalam forum ini, Indonesia banyak menghadapi tantangan seperti sebagaimana Indonesia harus dapat menjaga kestabilan negara, khususnya dalam kebijakan ekonomi. Selain itu, Indonesia harus jeli dalam melihat dan belajar bagaimana kerjasama yang dijalin dengan negara-negara lain, khususnya dengan negara-negara maju, dapat menguntungkan kedua belah pihak dan tidak saling merugikan. Selain itu, Indonesia harus mampu mempersiapkan diri dan mampu bersaing dalam dunia perekonomian agar tidak tertinggal dengan negara-negara anggota lainnya. Dan sebagai satu-satunya negara yang mewakili ASEAN, Indonesia bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang cukup besar. Nah, peluang-peluang yang tersedia dalam G20 ini bagi Indonesia antara lain, yang pertama, meningkatkan investasi dan strategi investasinya. Itu adalah titik poin pertama. Yang kedua, di bagian peluang ini, Indonesia memiliki peluang untuk peningkatan pembangunan nasional, seperti pembangunan infrastruktur, keuangan inklusif, mobilisasi sumber daya domestik, ketahanan pangan dan gizi, pengembangan sumber daya manusia, dan bisnis yang inklusif. Nah, berbanding balik dengan tantangan yang ada, tantangan yang harus dihadapi Indonesia terdapat pada dua kategori, yakni pada bidang internal dan eksternal, di mana perkembangan internal perekonomian Indonesia adalah struktur perekonomian Indonesia itu sendiri, dan tantangan eksternal bagi Indonesia adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tingkat global, dan itu tingkat luas. Nah, jadi itulah hasil diskusi kami, dan itulah kesimpulan yang dapat kami simpulkan pada diskusi dari tema yang kami bawa. Baik, yang terhormat Bapak Pengampu Mata Kuliah Ekonomi Politik di kawasan Asia Pasifik dan teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Marilah kita tutup dengan bersama-sama meluruskan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada Allah saya mohon maaf, kepada hadirin sekalian jika berbanyak kesalahan saya mohon maaf juga.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.